Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kasus kali ini merupakan kasus solve yang juga sekaligus kasus unsolved. Karena walaupun pelakunya tertangkap, namun apa yang menjadi motifnya hingga saat ini tidak diketahui. Sebelum lanjut ke videonya, sebagai ucapan terima kasih buat gorgeous yang udah menemani channelku dari nol hingga berada di titik ini, aku akan bagi-bagi sedikit transferan untuk 2 komentar yang berhubungan dengan kasus ini. Dan nama 2 orang pemenang akan diumumkan seminggu setelahnya. Gak pakai lama? Watch. Marco Vanini merupakan putra tunggal dari pasangan Valerio Vanini dan Marina Conte. Pemuda tampan ini dikenal sebagai pemuda baik hati, ceria, bersikap dewasa, dan bertanggung jawab. Saat itu Marco yang berusia 20 tahun telah bekerja sebagai penjaga pantai. Marco memiliki seorang kekasih bernama Martina yang telah dipacarinya selama 3 tahun. Martina dan abangnya Federico merupakan anak dari pasangan Antonio Ciontoli dan Maria Pezzillo. Antonio dikenal sebagai pejabat angkatan laut yang juga tergabung dalam dinas rahasia. Mereka sangat kaya dan tinggal di sebuah rumah mewah di Villa Gasperi Roma. Walaupun memiliki latar belakang yang jauh berbeda, tetapi hal ini tidak mempengaruhi hubungan mereka. Bahkan kedua keluarga sudah saling berkenalan. Martina seorang pacar yang cemburuan dan posesif. Rasa cintanya membuat gadis itu selalu ingin bersama-sama sang kekasih. Namun entah apa yang terjadi, mereka putus di awal tahun 2015 dan sepakat untuk menjalani kehidupan masing-masing demi mencapai cita-cita. Setelah putus dari Martina, Marco yang bercita-cita ingin menjadi anggota militer meminta bantuan pada Antonio yang diketahui memiliki banyak link. Awalnya Marco mendapat banyak bantuan dari Antonio. Tetapi di saat detik-detik terakhir pendaftaran, Antonio justru meminta Marco untuk menarik pendaftarannya. Marco yang kecewa memberitahukan masalah tersebut pada ibunya. Dan Marina menyarankan Marco agar minta bantuan pada pamannya yang bernama Roberto yang merupakan pensiunan militer. Roberto tentunya bersedia membantu sang ponakan. Dia memasukkan pendaftarannya melalui pintu samping. Tetapi semua usaha mereka digagalkan dengan alasan ada berkas yang telah kadaluarsa. Hal ini membuat Roberto kecewa. Menurutnya, Antonio lah yang telah menghalangi Marco untuk masuk ke militer. Pada akhir April 2015, entah apa yang telah terjadi, Marco dan Martina kembali bersama-sama. Saat itu, Roberto yang mengetahui hal tersebut diminta oleh Marco agar merahasiakan hubungan mereka dari ibunya. Saat itu, Marco mengaku bahwa mereka hanya berteman saja. Pada siang hari di tanggal 17 Mei, saat itu keluarga Vanini mengadakan makan bersama. Tetapi karena Marco sedang bekerja dan tidak bisa pulang cepat, dia meminta ibunya untuk mengundang Martina sebagai penggantinya. Saat itu Roberto yang juga turut diundang tanpa sengaja menceritakan tentang kegagalan pendaftaran Marco yang diduga karena pengaruh Antonio. Martina yang tidak tahu tentang hal ini tampak sangat kecewa dan terlihat marah pada ayahnya. Saat itu dia menghubungi Marco untuk minta penjelasan, tetapi pemuda itu tidak menjawab teleponnya karena sedang sibuk. Di malam harinya, Martina yang ingin agar ayahnya membantu Marco mengajak sang kekasih ke rumahnya untuk membicarakan hal ini sambil makan malam bersama keluarga besarnya. Saat itu pacar Federico yang bernama Viola juga sedang berada di sana. Saat Valerio menelpon pada jam 10 malam, Marco mengatakan akan menginap di rumah Martina. Yang hal ini sudah biasa terjadi karena Marco sering menginap di sana. Pada jam 11 malam, salah seorang tetangga Antonio mendengar terjadi keributan di villa mewah tersebut. Saat itu, Martina berteriak seolah menghentikan perselisihan di antara Antonio dan Marco. Beberapa saat setelahnya, sang tetangga mendengar suara seperti tembakan atau pecahan kaca yang disertai dengan Marco berteriak minta tolong. Namun karena merasa hal tersebut merupakan urusan keluarga, sang tetangga pun memutuskan untuk tidak ikut campur.
40 menit kemudian 118 mendapatkan panggilan dari Federico yang melaporkan terjadinya keributan. Namun karena hanya keributan biasa dan pemuda itu tidak meminta bantuan apa-apa, sehingga mereka hanya mencatat laporan tersebut. Namun lewat tengah malam, mereka kembali mendapatkan panggilan. Kali ini, Federico mengatakan jika ada seseorang yang telah tertembak tetapi kondisinya tidak berbahaya. Namun saat ambulan tiba di lokasi, mereka menemukan Marco yang masih berpakaian terbaring dalam bathtub dengan kondisi terluka parah. Hal ini tidak sesuai dengan laporan sebelumnya yang mengatakan bahwa korban tidak dalam situasi darurat. Para medis segera membawa Marco ke rumah sakit terdekat sebelum akhirnya diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit yang lebih besar untuk menjalani operasi jantung. Marco yang menjalani operasi pada jam 3 pagi akhirnya gagal diselamatkan. Dia meninggal akibat peluru yang ditembakkan melalui bawah lengannya hingga menembus paru-paru serta jantung yang kembali keluar di sisi tubuh sebelahnya. Saat menelpon keluarga Marco, Antonio mengatakan jika Marco terjatuh dari tangga. Namun saat mereka tiba di rumah sakit dan menemukan sang putra dalam keadaan koma, mereka menyadari jika Antonio berbohong dan mendesaknya untuk menceritakan apa yang terjadi. Antonio pun mengaku jika Marco terluka akibat tembakan yang tidak disengaja. Menurut Antonio, ketika Marco sedang mandi, Antonio yang ingin pamer senpi menyusul masuk ke dalam kamar mandi. Sambil bercanda, Antonio mengarahkan senpi tersebut dan tanpa sengaja melepaskan tembakan yang mengenai lengan bawah Marco. Hal ini membuat Martina yang juga berada di dalam kamar mandi bertengkar dengan ayahnya yang telah melukai Marco. Karena merasa lukanya tidak parah, Antonio pun membersihkan tubuh Marco dan merawat lukanya di kamar Antonio. Namun menurut kesaksian operator 118 dan beberapa orang paramedis, keterangan yang diberikan Antonio dan Federico tidak cocok dengan fakta di TKP. Walaupun saat itu Federico menelpon 118, tetapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya melaporkan bahwa Marco mengalami sesak nafas. Namun sebelum Federico sempat melaporkan hal lainnya, tiba-tiba saja Maria merebut telepon tersebut sambil berkata pada operator jika Marco sedang berendam di bathtub dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maria segera menutup teleponnya. Tapi beberapa saat kemudian 118 kembali mendapatkan telepon. Namun kali ini mereka segera mengirim ambulans ketika mendengar suara teriakan Marco yang kesakitan meminta bantuan. Saat ambulan tiba di lokasi, Antonio meminta pada para medis agar rekam medis Marco dirahasiakan karena dia takut kejadian ini akan berpengaruh pada jabatannya. Yang bagi para medis, hal ini terdengar aneh karena Antonio justru mengkhawatirkan pekerjaannya daripada Marco yang sedang terluka. Menurut para dokter, jika mereka melaporkan kejadian yang sebenarnya dan membawa Marco lebih cepat, tentunya pemuda itu bisa diselamatkan. Namun karena keluarga Antonio menutup-nutupi kejadian tersebut, hal inilah yang membuat Marco meninggal akibat terlambat mendapatkan pertolongan. Polisi pun melakukan penyelidikan dan menemukan banyak kejanggalan serta kebohongan yang dilakukan untuk menutupi kebohongan lainnya. Kesaksian dari keluarga Antonio bahkan saling tumpang tindih dan tidak cocok dengan kondisi TKP. Selama penyidikan, ditemukan bubuk mesiu pada pakaian Federico serta Martina, sedangkan bubuk yang lebih banyak terdapat pada baju Antonio. Yang hal ini membuktikan jika Antonio lah yang melakukan penembakan. Namun saat diperiksa, senpi yang digunakan sudah dibersihkan sehingga tidak ditemukan sidik jari. Kasus ini menjadi pusat perhatian publik serta media yang meminta keadilan bagi Marco. Banyak pertanyaan yang muncul mengapa Antonio terlihat seperti telah menyembunyikan sesuatu. Sebagian lainnya menyesalkan keputusan pria itu yang berniat menutupi kematian Marco demi melindungi jabatannya. Menurut mereka, jika benar Marco tertembak karena ketidaksengajaan, tentunya Antonio bisa saja meluruskan semua kejadian tersebut. Dan yang paling aneh dalam kasus ini,
Untuk apa Antonio masuk ke kamar mandi saat pacar putrinya sedang mandi hanya untuk menunjukkan sebuah selfie? Menurut Marina, Marco tidak punya kebiasaan mandi di depan orang lain dan tentunya tidak akan mengizinkan siapapun menontonnya saat sedang mandi. Dia juga menyatakan bahwa pakaian yang dikenakan Marco saat di rumah sakit adalah pakaian yang sama saat dia berangkat dari rumah dan baju tersebut tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti. Dalam kasus ini banyak terdapat spekulasi, termasuk kesengajaan keluarga Antonio yang terlambat melapor pada 118 seolah mereka sengaja membiarkan Marco tewas agar tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Menurut orang-orang, terdapat dua teori yang mengatakan jika malam tersebut Antonio dan Marco bertengkar karena terkait pertandingan sepak bola antara Inter versus Juventus. Marco adalah penggemar Inter dan Antonio adalah penggemar Juventus, yang hal ini dibantah oleh keluarga Antonio. Sedangkan teori kedua mengatakan jika Martina lah yang menembak Marco karena kesal hubungan mereka tidak punya masa depan dan Antonio lah yang berkorban menjadi tumbal demi menutupi perbuatan putrinya. Selama persidangan, pengadilan menemukan banyak fakta yang tidak sesuai dengan kesaksian keluarga Antonio. Selain panggilan yang dilakukan sangat terlambat, dalam rekaman telepon 118 yang dilakukan kedua kalinya, terdengar Marco yang kesakitan meminta maaf pada Martina. Namun tidak diketahui apa yang saat itu membuat Marco minta maaf. Dalam rekaman kamera pengintai milik Satuan Polisi Khusus Italia yang direkam beberapa jam setelah tewasnya Marco, terdengar percakapan antara Antonio, Federico, Martina dan Viola yang membahas tentang di mana Federico akan menyembunyikan selfie tersebut, serta pengakuan Martina yang menyatakan melihat langsung ketika ayahnya yang mengaku sedang bercanda sedang mengarahkan selfie pada Marco. Dia juga meminta agar Federico lebih berhati-hati karena Carabinieri sedang mengawasi mereka. Rekaman suara ini tentunya tidak sesuai dengan kesaksian Martina yang mengaku tidak berada di TKP saat penembakan terjadi. Antonio sendiri mengatakan alasannya tidak segera menelpon ambulan karena dia mengira jika Marco hanya terluka biasa dan bukannya sedang sekarat. Namun apapun alibi dan pembelaan yang mereka lakukan, pada 14 April 2018, Antonio divonis hukuman 14 tahun penjara atas dakwaan pembunuhan berencana yang ditutupi dengan motif membunuh tanpa disengaja. Menurut sang hakim, Antonio melakukan banyak kebohongan demi menutupi tindakannya dengan berbagai alasan termasuk dengan mengatakan hanya bercanda. Setahun kemudian mereka mengajukan banding yang diterima oleh pengadilan. Antonio mendapat hukuman penjara menjadi 5 tahun penjara dan untuk terdakwa lainnya hukuman mereka dibatalkan. Yang hal ini membuat Marina yang kecewa berteriak setelah persidangan. Dia mengatakan merasa malu dengan keputusan pengadilan yang tidak adil. Dan pada Januari 2020 atas keputusan Mahkamah Agung, hasil banding Antonio pun dibatalkan dan hukumannya kembali ke hukuman awal. Untuk Maria, Martina dan Federico, masing-masing mereka dihukum 9 tahun 4 bulan atas dakwaan tidak membantu korban yang mengakibatkan kematian. Sedangkan Viola dibebaskan karena tidak terlibat. Selama dalam penjara, Martina kehilangan banyak berat badan. Dia tampak layu dengan wajah hampa dan tatapan kosong. Sejak kejadian tersebut, Martina yang bungkam telah menghapus semua akun medsosnya. Yang hal ini membuat saya jadi susah mau cari fotonya untuk bikin video ini.
Ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Avevo pensato a una cosa del genere, capito? Ce posso pensare che ho fatto. L'ultima cosa che diceva, se un giorno morirò non ti mettere. Sì. Sì, Martina. Sì, che non muore, stai scherzando. Di leggere il dispositivo, questa è un'interruzione di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 340. Ma voi dire basta più fa! Mi hanno rovinato la vita! Questi delinquenti! Schifosi! Sozzi maledetti! Basta! Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.